Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Faal dengan dosen pengampu Ibu Dr. Raihanatu binti Falbirujan MKes. Di sini saya akan menjelaskan tentang indera penciuman dan indera pengecapan. Sebelum saya menjelaskan tentang materi, adapun anggota dari kelompok 1, Ahmad Bakri, Bremadika Ginting, Hikmatia Nurkalilah, Indriani, Mahmudatul Fajrina, Rahmadani Fikri, Rahmat Kurniawan, Tasya Nur Oktaviana, dan Yanda Desmadini. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama, indera penciuman. Hidung bekerja sebagai indera penghidu dengan adanya mukosa olfaktorius pada atap rongga hidung, konka superior, dan sepertiga bagian atas septum. Bila kita ingin mengenali suatu bau, biasanya dengan cara difusi dengan selaput lendir, atau kita mengendus, yaitu menambah tekanan negatif guna menarik aliran udara yang masuk ke area olfaktorius. Anatomi indera penghidu. Hidung terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama hidung luar atau nasus externus. Di dalam hidung luar ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama radix nasalis, yang kedua dorsum nasalis, yang ketiga apex nasalis, yang keempat ala nasi, yang kelima apertura nasalis anterior, dan yang keenam nares. Yang kedua hidung dalam atau nasus internus. Dalam hidung dalam ini ada beberapa bagian. Yang pertama cavum nasi. Cavum nasi mempunyai fungsi agar tetap menyediakan saluran aliran udara walaupun mulut terisi oleh makanan. Di dalam cavum nasi ini udara akan dibersihkan. Cavum nasi juga berfungsi sebagai penghangat udara. Yang kedua, septum nasi. Memiliki banyak fungsi, termasuk memisahkan aliran udara asal menjadi dua ruang yang berbeda, menyokong dorsum nasi, dan mempertahankan bentuk polymela dan tip. Yang ketiga, apertura nasalis posterior atau yang disebut dengan coana. Yang keempat, dinding lateral cavum nasi. Yang kelima, concha nasalis superior. Yang keenam, concha nasalis media. Yang ketujuh, concha nasalis inferior. Yang kedelapan, meatus nasi communis. Yang kesembilan, meatus nasi superior. Yang kesepuluh, meatus nasi media. Dan yang ke-11, meatus nasi inferior. Reseptor membrana olfaktoria. Saraf kranial 1 atau olfaktorius merupakan sel reseptor utama untuk indera penciuman. Saraf ini memonitor asupan bauan yang dibawa udara ke dalam sistem pernapasan manusia dan sangat menentukan rasa, aroma, dan palatabilitas dari makanan dan minuman. Reseptor penciuman, juga dikenal sebagai reseptor bau, diekspresikan dalam membran sel neuron reseptor penciuman dan bertanggung jawab untuk mendeteksi bau, misalnya senyawa yang memiliki bau, yang menimbulkan indera penciuman. Reseptor penciuman yang diaktifkan memicu impuls saraf dan mengirimkan informasi tentang bau ke otak. Reseptor penciuman membentuk keluarga multigen yang terdiri dari sekitar 800 gen pada manusia dan 1400 gen pada tikus.
Fenomena olfaktorik. Penciuman adalah respon sistem olfaktori terhadap bahan-bahan kimia yang ada di udara, yang ditarik dengan menghirup napas melalui reseptor-reseptor dalam saluran-saluran nasal. Gangguan fungsi penciuman dapat disebabkan oleh gangguan saraf olfaktorius maupun penyakit hidung lokal. Kerusakan saraf ini dapat menyebabkan hilangnya penciuman atau anosmia. Seseorang yang menderita anosmia kadang-kadang tidak menyadari bahwa penciumannya terganggu. Mereka mengeluh bahwa mereka tidak dapat menikmati lezatnya atau enaknya makanan. Rasa lezat merupakan kombinasi dari fungsi penciuman dan pengecapan. Olfaction atau penciuman dan gustation pengecapan disebut indera kimiawi karena fungsi keduanya adalah untuk memantau kandungan kimia lingkungan. Olfaction atau penciuman dan gustation atau pengecapan saling berkaitan. Sebagai contoh adalah ketika manusia makan, penciuman dan pengecapan bekerja secara serempak. Molekul-molekul makanan membangkitkan reseptor-reseptor penciuman dan pengecapan dan menghasilkan sebuah kesan sensori terintegrasi yang disebut dengan flavor atau rasa. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua, indera pengecapan. Fisiologi pengecapan dan fungsinya dalam pencernaan. Pengecapan merupakan fungsi puting pengecap atau papila pada lidah, dan manfaatnya terletak pada kenyataan bahwa ia memungkinkan seseorang memilih makanannya menurut kesukaannya dan mungkin juga menurut kebutuhan jaringan akan zat gizi tertentu. Fisiologi sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal atau biasanya disebut mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Anatomi indera pengecapan. Permukaan lidah terdapat papila yang di dalamnya terdapat saraf pengecap, selaput yang berlendir. Bagian lidah berdasarkan kemampuan ujung-ujung saraf pengecap. Yang pertama, pahit. Dorsal pangkal lidah ditimbulkan oleh alkaloid tumbuhan. Alkaloid ialah zat-zat organik yang aktif dalam kegiatan fisiologis yang terdapat dalam tumbuhan. Contohnya kina, kafein, nikotin, dan lain-lain. Yang kedua, asin. Terdapat di pinggir lidah, ditimbulkan oleh kation Na+, K+, dan Ca+. Yang ketiga, manis. Terdapat pada ujung lidah, ditimbulkan oleh gugus OH dalam molekul organik. Gugus ini terdapat pada gula, keton, dan asam amino tertentu. Dan yang keempat, asam terdapat pada pinggir lidah, ditimbulkan oleh ion-ion H+. Lidah terdiri atas otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik berfungsi untuk melakukan semua gerakan lidah. Otot ekstrinsik berfungsi mengaitkan lidah pada bagian-bagian sekitarnya serta melakukan gerakan-gerakan kasar yang sangat menekannya pada langit-langit dan gigi. Kemudian mendorongnya masuk ke faring. Pada penampang lidah, kuncup pengecap mengalami penjuluran yang biasa disebut dengan papila. Adapun macam-macam papila sebagai berikut. Yang pertama, papila filiformis, banyak dan menyebar pada saluran permukaan lidah yang berfungsi untuk menerima rasa sentuh dari rasa pengecapan.
Piliformis merupakan penonjolan berbentuk seperti konus. Yang kedua, papila circumvallata memiliki bentuk P dan terdapat 8 atau lebih kurang 12 jenis yang terletak di bagian dasar lidah. Circumvallatum merupakan papila yang sangat besar dengan permukaan menutupi papila lainnya. Yang ketiga, papila fungiformis. Papila fungiformis merupakan penonjolan dengan tangkai kecil yang menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk jamur. Yang keempat, papila foliata merupakan penonjolan yang sangat padat sepanjang pinggir samping belakang lidah. Papila ini mengandung puting perasa atau kecap. Gangguan pada indera pengecapan. Gangguan fungsi pengecapan secara umum diklasifikasi sebagai kehilangan ageusia dan hipogeusia atau distorsi dysgeusia fungsi pengecapan. Yang pertama, ageusia adalah kehilangan kemampuan seseorang untuk mendeteksi rasa seperti rasa manis, asam, asin, pahit, dan rasa yang kurang dikenal seperti rasa umami dan rasa metalik. Yang kedua, hipogeusia adalah penurunan kemampuan seseorang untuk mendeteksi stimuli rasa. Seseorang dengan hipogeusia dapat mengalami penurunan kemampuan untuk mendeteksi semua modalitas rasa atau rasa tertentu seperti pahit dan asin. Seseorang dengan ageusia membutuhkan molekul atau ion yang lebih untuk mendeteksi suatu rasa dibandingkan dengan orang yang mempunyai fungsi pengecapan yang normal. Dan yang ketiga, dysgeusia adalah kelainan pada persepsi suatu zat pencetus rasa. Pada orang dengan dysgeusia, makanan yang biasanya terasa enak dapat terasa kurang menyenangkan atau menginduksi rasa yang berbeda seperti rasa metalik. Baik, itulah penjelasan tentang indera penciuman dan indera pengecapan dari kelompok 1. Mohon maaf atas kehilafan dalam pengucapan kata atau kalimat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.